Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Walhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amina wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhif bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Shadaqallahul azim. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan pemirsa Masjid Agung Ruhama Takengon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sedikit membahas yaitu golongan penghuni surga. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa golongan yang mereka itu nanti akan dimasukkan ke dalam kamar-kamar surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia berkeinginan, siapapun ia, berkeinginan mereka itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita sering berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah, atau kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahkan di selah-selah akhir penutup pamungkas doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang sering terpatri dalam jiwa kita, bahwasanya kita berkeinginan mendapatkan yaitu suatu tempat yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Namun pada pagi ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengambil ringkasan beberapa golongan nanti akan ditempatkan dalam kamar-kamar surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Saba ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, kata Allah. Hartamu, lantas kemudian anak-anak kamu itu tidak akan mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, kata Allah. Berapa banyak hari ini kita yang memiliki anak yang kita banggakan. Ketika dia mendapatkan kehormatan, jabatan, pangkat, tahta, kedudukan, kita sering bercerita, anak saya sudah di sini bekerja. Memang begitulah layaknya setiap ayah, setiap ibu ketika memiliki buah hati belahan jiwanya yang telah mendapatkan kesuksesan. Lantas kemudian berapa banyak orang yang membanggakan hartanya. Saya memiliki harta ini, harta itu, harta ini, dan lain sebagainya. Lantas kemudian Allah menyebutkan, itu sekali-kali tidak akan mendekatkan kalian kepadaku. Hartamu, anak-anakmu tidak akan mendekatkan kamu. Namun Allah garis bawahi bahwasanya illa, terkecuali, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja harta, anak, lantas kemudian semua yang kita miliki itu mendekatkan kita. Ada syaratnya, yaitu beriman dan beramal soleh. Maka Allah sambung dalam ayat ini, dalam Quran surah Saba ayat 37 ini, illa man amana wa amila salihan fa ulaika jazaa'ud dhifi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Terkecuali yaitu orang-orang yang mengerjakan amal soleh
Soleh mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda. Dan kemudian disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka itu akan aman sentosa di kamar-kamar yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat seorang itu dekat kepada Allah itu adalah dengan nilai imannya. Iman. Ketika dia itu memiliki nilai iman dalam kehidupannya, dimanapun dia berada, meski gerara sinerahi, meski dia itu dalam kesunyian, kegelapan, imannya yang mengontrol dirinya, imannya yang terus menerus melakukan amal solehnya. Maka oleh karena itu, ketika mereka itu beriman dan beramal soleh, maka itulah yang mendekatkan dia kepada Allah, dan kelak Allah akan tempatkan orang yang memiliki nilai iman dan amal soleh ini, yaitu di dalam kamar-kamar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu akan aman sentosa. Wahum fil ghurufati aminun. Maka mereka itu ditempatkan yaitu di kamar-kamar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Lantas kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menepati kamar-kamar surganya Allah itu adalah orang-orang yang bersabar. Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75, Allah Ta'ala menyebutkan dengan firman-Nya, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wassalama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tertinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesabaran mereka, dan mereka itu pun disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu merupakan ujian yang berat pula. Ketika seseorang mampu menjaga ketaatannya kepada Allah Ta'ala, maka dinilai, dihitung, mereka itu adalah orang yang bersabar yang paling tertinggi. Saat mereka itu melaksanakan ibadah dalam kedinginan, dalam kesusah payahan, terus menerus mereka itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu nilainya sangat tinggi. Kesabaran, beribadah, berpuasa di saat panas terik yang sangat luar biasa, dan kemudian dia mampu menahan itu semua, itu merupakan kesabaran yang sangat luar biasa. Lantas kemudian melakukan ketaatan-ketaatan lainnya yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka nilai kesabaran sangat tinggi. Lantas kemudian yang kedua, sabar dalam hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah mengharamkan sesuatu perkara untuknya, dia hindarkan dirinya untuk dia tidak melakukannya. Ada sebuah kisah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang petani yang membawa yaitu hewan ternaknya. Lantas kemudian ketika dia membawa hewan ternaknya dari kandangnya menuju ke rumahnya, itu setiap berlalu dia masukkan yaitu 1 botol di dalam mulut hewan ternaknya. Lantas kemudian diikatkan, lantas kemudian tidak mampu lagi hewan ternak ini untuk makan ketika berjalan. Ternyata waktu ditanya, kenapa engkau mengikat yaitu botol itu ke dalam mulut hewan ternakmu? Ternyata dia cuma berkata, ada hak orang lain yang di pinggir jalan supaya tidak dimakan ternak-ternak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya menunjukkan bagaimana seseorang itu menjaga dalam hal-hal yang diharamkan. Maka kemudian yang ketiga, yaitu sabar dalam hal ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu mendapatkan musibah ujian hidup dalam kehidupannya, dia itu bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya setiap orang-orang yang diuji dengan hartanya, dengan kekurangan buah-buahan, dengan rasa ketakutan, dan kemudian mereka itu bersabar terhadap ujian Allah, maka mereka itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan kemudian wabasyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, ketika seorang hamba mampu bersabar baik dalam ketaatan kepada Allah, dalam hal yang diharamkan kepadanya, dan kemudian bersabar saat ujian-ujian hidup yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya, maka mereka itu ditempatkan yaitu di kamar-kamar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu orang-orang yang mampu menjaga perkataannya. Ketika setiap hamba mampu menjaga ucapannya kepada orang lain yang tidak menyakitkan, menyayat luka hati, maka orang-orang yang semacam ini nanti ditempatkan di kamar-kamar surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan ucapkan kepada manusia itu perkataan yang baik, perkataan yang benar. Wa qulu qaulan sadida. Perkataan yang baik ucapkan. Karena setiap ucapan itu biasanya akan meninggalkan bekas di dalam hati sanubari setiap manusia. Setiap ucapan kita, apakah ucapan-ucapan yang baik atau ucapan-ucapan yang buruk, biasanya manusia mudah-mudah teringat akan ucapan tersebut. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang bahayanya setiap hamba yang tak mampu menjaga yaitu lisannya. Bahkan Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu mengucapkan perkataan yang baik. Falyaqulu khaira aw liyasmut, atau lebih baik dia itu diam. Kadang mungkin tidak mampu lagi kita cerna apa yang harus kita keluarkan kata-kata kita, maka lebih baik kita itu diam. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ucapan-ucapan yang baik itu, maka niscaya mereka itu akan dihantarkan pada kamar-kamar surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga ketiga yang kami sampaikan ini yaitu mampu kita amalkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan iman dan amal soleh akan ditempatkan di surga dan kamar-kamar surganya Allah. Yang kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang mereka itu bersabar dalam ketaatan, dalam yang diharamkan, dan kemudian juga di dalam musibah-musibah yang menerpa hidupnya. Dan kemudian yang ketiga, orang-orang yang terus-menerus mengucapkan perkataan yang santun dan mulia kepada orang banyak. Itulah orang yang ditempatkan di kamar-kamar surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.